berdiri tempat tahta kudus, ku temukan jantung hatiku. Saudara, pagi hari ini kita akan bicara tentang hikmat, saudara, dan pengertian. Saya berdoa supaya saudara benar-benar menginginkan. Beberapa orang berkata, Bu, bukankah kita seringkali diajar untuk menginginkan Tuhan dan hatinya? Saudara, jangan pernah lupa bahwa Yesus di dalam Amsal 8 juga punya nama hikmat. Jadi kalau saudara menginginkan hikmat dan pengertian, saudara juga berarti menginginkan dia secara pribadi. Saudara, dan ada banyak anak-anak Tuhan, saudara, dia hidup di akhir zaman. Saudara, dan dia tidak punya hikmat dan pengertian. Sehingga akibatnya saudara, dia berbuat banyak kesalahan demi kesalahan. Dan saya berdoa hari ini, biar ini membuat kita, saudara, sungguh-sungguh mengasihi dia lebih lagi. Tapi juga mempermuliakan. Saudara, mari kita mulai dari 1 Raja-Raja 3 ayat 9 dan 12. Raja Salomo berkata, berikan kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dan dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Saudara, dan Tuhan berkata, lalu baik di mata Tuhan. Salomo meminta itu. Saudara, yang pertama adalah hati yang menimbang segala sesuatu dengan benar. Ya. Saudara, ini perkara yang
kelihatannya biasa. Tetapi begini ya, saudara menentukan sekolah di mana, itu saudara butuh menimbang dengan benar. Saudara di mana saudara harus kerja, saudara butuh menimbang dengan benar. Saudara, hati yang menimbang akan membuat saudara ya bersikap benar, bereaksi benar, dan mengambil keputusan yang benar. Saudara, sekali lagi, hari ini yang pertama, mari kita minta hati yang menimbang. Amin. Saudara, maka saudara akan bersikap benar. Ya, bereaksi benar. Dan satu lagi apa saudara? Mengambil keputusan dengan benar. Hari ini yang pertama sekali lagi saudara harus punya. Saudara, hati yang bisa menimbang. Menghadapi siapa? Menghadapi anak saudara. Menghadapi orang dewasa. Menghadapi pejabat. Sikap kita harus berbeda. Saudara, yang kedua dikatakan, aku memberikan pengertian untuk memutuskan hukum. Saudara, untuk memutuskan hukum. Saudara, hari-hari ini setiap kita Tuhan mau berikan ya kuasa untuk saudara menguasai laut, menguasai alam, bahkan menghentikan bencana, betul? Tapi kalau saudara tidak punya hikmat, ya saudara cuma begini nih. Berangkat, aduh kok mendung ya. Saudara bilang gini, di dalam nama Yesus seluruh Indonesia tidak ada hujan. Padahal yang petani lagi butuh saudara. Saudara bisa mengerti bahayanya. Sangat bahaya. Kalau otoritas karunia diberikan kepada orang yang tidak mengerti hukum. Kepada mereka yang tidak punya hikmat. Tadi Tuhan memberikan sangat banyak. Tuhan berkata, aku mau memberikan kuasa kepada setiap orang. Tetapi dia berkata, aku berikan kepada mereka yang dewasa. Berikan kepada mereka yang sudah lulus didikan Tuhan. Saudara selalu bereaksi. Saudara, hati yang penuh hikmat, cokma, dan pengertian. Bin, wah kita belajar sedikit ya. Saudara, hati yang penuh hikmat. Saudara, ini hati ya. Kalau saudara ini penuh hikmat, saudara ini tenang dalam segala hal. Tapi kalau saudara apapun bereaksi negatif. Saudara, ada orang yang bilang misalnya, bajumu jelek ya. Wah, langsung bilang menghina tuh orang. Saya gak akan kebaktian lagi. Saudara, ada orang antre. Kemudian Bu Nike bilang, Pak maaf sudah penuh. Wah, saya laporin ya kamu ya. Karena kamu menghalangi saya kebaktian. Saudara, ini hati yang sekali lagi gak pernah tenang. Saudara gak pernah tenang. Tetapi kalau saudara bahkan dibilang sama gurunya, bodoh banget. Saudara dan saudara kalau punya hikmat ya, saudara akan senyum bilang gini, maafkan saya Bu. Ajari saya. Supaya kebodohan lepas dari hidup saya. Ini orang berhikmat. Tenang. Sekali lagi. Hati yang berpengertian dimulai dengan hati yang apa saudara? Tenang. Saya berdoa supaya saudara menjadi seorang yang tenang. Kita akan melihat. Saudara, yang kedua, saudara, hikmat itu adalah untuk memerintah. Saya mau saudara mengerti hari-hari ini Tuhan mau beri kuasa kepada kita untuk memerintah segala sesuatu. Saudara, dan Tuhan bisa berikan itu untuk anak umur 17, anak umur 5 tahun, anak umur saudara yang mungkin baru 10 tahun ataupun nenek-nenek. Kalau engkau punya hikmat dan pengertian. Ya. Saudara, kita lihat di dalam itu untuk memerintah, saudara perlu yang namanya berakal budi, saudara, dan bijaksana. Ya, kalau tadi saya terangkan, saudara, untuk mengambil keputusan. Sekarang Tuhan mau berikan lebih lagi di dalam soal hikmat ini. Namanya bijaksana. Saudara, dan apa? Berakal budi.
Saudara, sekali lagi hikmat buat simpelnya ya. Saudara adalah untuk naik, untuk jadi besar, untuk jadi ajaib, untuk orang berkata wow ada Tuhan dalam hidupmu. Tetapi pengertian adalah untuk hati, untuk keintiman, untuk saudara dan saya mengenal hati kita, hati orang-orang dan hati Tuhan. Saudara gabungkan dua ini, maka hidupmu dari satu kemenangan kepada kemenangan, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Mari kita teruskan. Saudara, hikmat membuat saudara ya, Yusuf, Daniel, Salomo, saudara menjadi orang-orang yang tidak tergantikan. Nah, sekali lagi ini contoh-contoh supaya saudara ini belajar ya. Saudara, ada seseorang yang memimpin di masa sulit. Suka tidak suka, saudara dan saya ada di masa sulit. Hari ini kita mau belajar dari salah satu pemimpin di masa sulit, yaitu Winston Churchill, saudara. Saudara, mari tampilkan ya. Saudara, ada sesuatu yang ajaib dari dia. Saudara, dia bilang begini. Pada waktu dia ditawarkan untuk menghadapi semuanya melawan Hitler, dia tahu, dia bilang begitu. Saya, dia bilang ya, akan menghadapi dan akan mendapat darah, kerja keras, keringat, dan air mata. Tapi untuk itulah saya ada. Saudara, saya nggak mau ngomong begitu. Karena kita percaya saudara, darahnya adalah darah Yesus. Kita kerja keras, tapi saya mau kita kerja bersama Roh Kudus. Dengan karunia-karunia yang ajaib. Karena kita, saudara, akan melihat lawatan yang bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi karena Roh Allah. Saudara, kita teruskan. Saudara, dikatakan jelas saudara ya. Kita langsung. Saudara, ini ada contoh yang kedua adalah Florence. Saudara Knight. Saudara, dan dia adalah lahir di keluarga kaya, sering pesta. Tapi tiba-tiba ada destiny di hatinya bahwa dia mau jadi perawat. Saudara, dan dia jadi perawat pertama kali saudara. Orang menghina, tidak ada yang mau ikut saudara. Saudara, dan yang dikerjakan saudara, dihina orang sampai orang tuanya marahin. Tetapi hari ini dia mengubah keperawatan menjadi profesi yang dihormati. Saudara, dia dianggap menambah rata-rata usia 20 tahun. Saudara, dia melayani pada waktu perang. Saudara, dia tiap malam saudara ya, dia bawa lampu keliling. Dan dia mendirikan sekolah keperawatan. Saya mau, kenapa saya kasih contoh seperti ini? Saya mau gini ya. Setiap saudara itu enggak cuma begini. Cuma deklarasi ya. Saya cuma ya, istilahnya saudara, saya ikutan aja lah. Kalau patok ya ikut patok ya. Tapi saya berharap setiap saudara hari ini, waktunya sudah tidak banyak nak, tangkap destiny. Saya berdoa setiap saudara mengerti. Saudara, hikmat dengan kekayaan. Saudara, ini juga Mahanaim sangat susah saudara ya, sangat susah. Saudara, banyak dari kita itu terlalu fokus pelayanan, gak menginginkan kekayaan. Tapi hati Tuhan, ini dengerin saya baik-baik ya. Hati Tuhan sangat ingin memberikan kekayaan buat setiap saudara. Buat apa saudara? Buat lawatan. Hari ini, di hari-hari terakhir, saudara, ayatnya berkata kekayaan dan kehormatan ada pada hikmat. Juga harta yang tetap dan keadilan. Jadi begitu saudara punya hikmat, saudara punya kekayaan, kehormatan, harta yang tetap dan keadilan. Bisa mengerti? Saudara punya 4. Ya. Saudara-saudara punya hikmat, saudara otomatis punya kekayaan. Saudara otomatis punya kehormatan. Saudara otomatis punya harta yang tetap, yaitu di surga. Saudara otomatis punya keadilan.
Nah, sekarang kita mau masuk pengertian. Ya. Saudara, kita mau masuk dalam pengertian. Saudara, sekali lagi di dalam 1 Tawari 12 ayat 32. Saudara, dikatakan Bani Isakar adalah orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Sehingga mereka tahu apa yang harus diperbuat. Saudara, pengertian ini yang pertama. Saudara, mari setiap kita harus berkata, buat saya mengerti waktu, kairos, dan apa yang harus saya buat. Oke, sama-sama ngomong ya. Tuhan, buat saya mengerti waktu dan kairos, dan apa yang harus kita buat. Saudara, banyak orang itu tidak mengerti waktu. Waktunya deklarasi, nggak mau deklarasi. Pada waktu hidupnya saudara mengalami serangan-serangan baru mulai deklarasi. Ini ceritanya begini ya. Saudara, kalau deklarasi saudara bangun tembok di sini. Tapi banyak orang karena hidupnya baik-baik saja, dia tidak deklarasi. Dan pada waktu setan semua udah masuk, udah acak-acak hancur hidupnya, baru mulai deklarasi. Terus ngomongnya gini lagi, saya deklarasi kok tetap terjadi. Ya, bangun temboknya udah lalu, sekarang semuanya udah di dalam. Sekarang waktunya bukan deklarasi lagi, waktunya sapu bersih, waktunya dorong keluar. Sudah bisa mengerti? Karena gak mengerti waktu. Saudara, nak teruskan. Nah, ini yang lebih penting lagi. Saudara, ini banyak sekali dan panjang sebenarnya Pak Ferry buat. Tetapi saya mau tutup dengan ini. Saudara, dengan pengertian, membuat kedalaman hubungan dan keintiman. Saudara memahami alasan kenapa. Saudara, dua aja itu. Saudara, yang pertama adalah membuat kedalaman hubungan dan keintiman. Problem paling banyak daripada setiap orang adalah dia tidak mengenal dirinya. Dan pada waktu saudara tidak mengenal dirimu, engkau tidak bisa sembuh. Engkau tidak bisa jadi seperti yang Tuhan mau. Sekali lagi ya. Problem paling banyak dalam hidup ini, saudara tidak mengenal siapa? Diri saudara. Dan kalau saudara tidak mengenal dirimu, maka saudara tidak bisa apa yang pertama? Sembuh. Saudara, yang kedua, saudara tidak bisa, saudara, untuk berhasil dan dipakai Tuhan. Hari ini saya tidak tahu dengan saudara. Berapa dari saudara punya kemarahan dan saudara tidak pernah bereskan. Dari beberapa banyak dari saudara punya kerewelan seperti saya. Berapa banyak dari saudara sebenarnya saudara punya kesakitan apapun sakit. Saudara, kesakitan itu bukan karena saudara menderita ya, bukan. Itu roh. Ya, ini soal roh yang terjalin dalam kutuk dan karakter. Dan kalau saudara tidak beresin ini, saudara ada yang memang malas. Dan Alkitab berkata orang malas tidak mungkin loh jadi kaya. Ada ayatnya. Saudara, ada yang malas. Saudara nyapu aja gini. Malas. Terus ngomongnya gini, buat apa beresin rumah, besok juga kotor lagi. Ya kalau gitu buat apa makan, buat apa juga sikat gigi. Memang malas. Saudara, saya berdoa saudara ngerti dan saudara berurusan. Kalau enggak itu menghalangi kita untuk terima semua yang terbaik. Ini bukan khotbah yang gampang, tapi ini khotbah yang detrok. Bolehkah Tuhan membersihkan? Bolehkah Tuhan memotong dahan-dahan yang tidak penting?
Bolehkah dia mengoperasi? Bolehkah dia menusuk? Dan apakah saudara mau berkata, Tuhan beri aku roh pengertian. Sehingga aku mengerti yang paling dalam hidupku. Untuk aku tidak berjarak dengan Dia. Dan kalau saudara mengerti ini, saudara nanti akan mengerti hatinya. Saudara akan mengerti hati Bapa, hati Roh Kudus, hati Yesus. Saudara dengan sangat dalam buat setiap peristiwa. Buat setiap saat. Buat setiap pribadi. Kalau itu adalah pengertian. Tadi kita bicara hikmat yang membuat saudara kaya, terhormat, berhasil. Tapi pengertian membuat saudara mengerti waktu, mengerti hati, mengerti Tuhan. Sekali lagi, kalau ini ada dalam hidupmu, maka saudara akan berkemenangan. Shalom. Saudara, ada banyak kata yang mungkin dalam bahasa Indonesia mirip, tetapi dalam bahasa Inggris ternyata berbeda. Salah satunya adalah happy dan joy. Saudara, apa yang membedakan antara happy dan joy? Happy adalah bahagia dalam bahasa Indonesianya. Dan saudara mendapat bahagia waktu keadaan mendukungmu, saudara. Tetapi joy adalah sukacita dan tidak dihitung dari apa yang sedang terjadi hari ini. Jadi saya berdoa saudara ini menikmati joy yang dari Tuhan. Bukan karena saudara hari ini dapat rezeki nomplok, bukan karena hari ini hari baik, hari cerah, saudara bangun segar. Tapi apapun yang terjadi saudara tetap mendapat joy, sukacita. Demikian juga believe and trust. Ada yang berbeda antara believe dan trust. Di dalam bahasa Indonesia ini sama-sama percaya, saudara. Seringkali bahasa Semarang, bahasa Jawa punya kata-kata yang lebih dalam. Tetapi dalam bahasa Indonesianya percaya ini sama antara believe dan trust. Padahal believe dan trust memiliki kata dan arti yang berbeda. Trust artinya saudara percaya karena melihat kemampuan dan rekornya. Dan believe adalah saudara percaya walaupun saudara belum dan tidak melihat. Nah, hari ini saya akan sharing, saya akan khotbah, saya akan menyampaikan pesan Tuhan tentang believe. Tentang percaya, saudara. Dan apa arti percaya? Apa bedanya trust dan believe? Trust adalah waktu saudara tahu Christian Lazarus bisa nyetir dan saudara membiarkan Christian menyetir mobilmu, saudara. Itu trust. Karena saudara tahu kemampuan, karena saudara tahu rekornya baik, itu trust. Tapi believe adalah meskipun saudara melihat Gideon nyetir sembari tidur, tapi saudara tetap membiarkan dia nyetirin saya ke Hancin kemarin. Itulah believe. Ada yang sangat berbeda antara trust dan belief. Dan kalau saudara baca di Alkitab akan sangat banyak menggunakan kata belief dan bukan trust. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan, Kejadian 15 ayat yang ke-6. Kejadian 15 ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran dalam bahasa Inggris. Dan kemudian Abram believe kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan, Abram dan Sarah, terutama Sarah ini mandul selama 90 tahun. 90 tahun. Tidak ada track record apapun yang baik selama 90 tahun hidupnya. Saudara, seringkali saudara ini merasa saudara adalah pasukan dan orang yang paling menderita, saudara. Tapi tahukah engkau untuk membuat lawatan di Argentina, ada seorang misionaris yang selama 40 tahun dan hanya menghasilkan 174 jemaat. Selama 40 tahun.
Dan dari situlah dia berdoa sekian bulan selama 8 jam sehari sampai yang saudara mengerti. Sampai tembok itu menjadi cekung. Kenapa dijedotin kepalanya ke tembok? Setiap hari 8 jam mereka berdoa dan sekian bulan kemudian mereka merasakan atmosfer yang berbeda. Belum ada yang terjadi loh. Mereka melihat di roh awan setelapak tangan, atmosfer berubah. Dan sekian belas bulan kemudian baru lawatan. Tetapi sebelumnya 40 tahun hanya 174. Jadi kalau saudara hari ini sudah ngelihat lawatan dan saudara masih jadi pahit, saudara ini bukan bodoh lagi saudara. Kurang ajar namanya. Selama 90 tahun Sarah mandul dan saudara tahu setelah Abram mendapat janji Tuhan, Abram tetap harus menunggu 25 tahun saudara. Dan saudara jangan berpikir ada tanda-tanda kehamilan saudara. Selama 25 tahun tidak ada tanda apapun dari Sarah. Bahkan seperti saudara mengerti, kemudian Sarah menjadi menopause, dia tidak lagi haid saudara. Dan Abram juga menjadi mandul dan kelihatannya semakin tidak ada harapan. Jadi kalau saudara melihat lawatan demi lawatan, saudara itu sudah jauh lebih baik saudara. Tapi kalau saudara ini tetap tidak percaya kepada hati Tuhan. Yang salah bukan Tuhan. Something wrong dengan hidupmu saudara. Selama 90 tahun Sarah mandul dan selama 25 tahun Sarah menunggu janji Tuhan. Dari kata Ibrani, percaya adalah aman, yang artinya believe dan artinya stand firm. Kata aman juga berkaitan dengan pilar-pilar di dalam bait Allah. Akar kata yang sama dan itu juga berartikan tentang kekuatan, tentang tetap percaya, bukan percaya yang ringan, tetapi percaya yang tidak memakai curiga dan tak tergoyahkan. Saudara sebentar mari kita buka sama-sama 1 Raja-Raja 17 ayat 21. 1 Raja-Raja 17 ayat 21. Sampai ayat yang ke-22. Boleh kita baca bersama-sama? 1 Raja-Raja 17 ayat 21 sampai 22. 1, 2, 3. Lalu ia Saudara, suatu kali cerita ayat yang ke-22 Tuhan mendengarkan permintaan Elia dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Saudara, Elia ini berdoa untuk seorang yang sudah mati. Dan dia berdoa tidak seperti kita berdoa. Tapi hari itu di Alkitab ditulis dan Elia mengujurkan badannya ke atas anak itu 3 kali. Saudara. Yang dilakukan yang sama oleh Elisa, anak didiknya, meskipun generasi yang lebih baik, Elia perlu 3 kali, Elisa hanya perlu 2 kali saudara. Elisa berkata, Tuhan tolong bangkitkan Tuhan. Hari ini menjadi pertanyaan, seberapa engkau believe kepada Tuhan? Elia ini enggak sekali. Jadi kalau saudara berkata, mana saya ini udah berdoa, saya ini sudah deklarasi enggak bolong, mana buktinya? Tahukah engkau, Elia ini perlu 3 kali meniarapkan. Dan yang luar biasa, tanpa kecurigaan apapun, Elia tetap berdoa kepada Tuhan. Hal yang sama dilakukan oleh Yesus kepada Lazarus. Yesus hari itu meminta kubur dibuka dan Yesus berkata, Tuhan, Bapa, aku mengucap syukur karena Engkau mendengarkan aku. Bukan karena aku tidak percaya, melainkan supaya semua orang ini percaya kepadamu. Dan kemudian Lazarus bangkit. Saudara, seberapa banyak kita ini curiga dan kita ini iman yang bukan iman yang seperti pilar-pilar di bait Allah. Kita curiga, kita takut, kita iman yang berdasarkan apa yang kita lihat.
iman yang sembari menghitung, saya udah coba sekali, saya udah coba 2 kali, saya udah coba 3 kali, bukan. Tapi iman tanpa dasar engkau berharap pun, di Roma 4 ayat ke-18, tanpa dasar untuk berharap, Abraham tetap believe kepada Tuhan. Aman juga adalah akar kata dari amin. Saudara mengerti arti kata amin? Amin adalah materai untuk semua penggenapan janji Tuhan. Jadi tanpa saudara percaya, tidak akan ada amin dalam hidupmu, saudara. Tanpa engkau mengangkat iman, tanpa engkau mengangkat kepercayaanmu di hadapan Tuhan, semua deklarasi, semua doamu, tidak akan ada amin di sana. Iman juga artinya engkau menaruh semua bebanmu kepada Tuhan. Dan itu juga artinya untuk to stay, to support, to guard and unshaken. Itu juga artinya engkau tetap bertahan, engkau menanggung, engkau menjaga, dan engkau tak tergoyahkan. Yohanes 2 ayat yang ke-7, mari kita baca bergantian. Saya ayat yang ke-7, setiap saudara ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Saudara, waktu air itu dicedok, sudah berubah jadi anggur atau masih air kobokan, saudara? Waktu dicedok, sudah berubah jadi air atau sudah berubah jadi anggur atau masih air kobokan? Tidak ditulis di Alkitab, saudara. Tetapi ditulis, tetapi waktu dicedok, bawalah kepada pemimpin pesta, dan waktu dikecap, berubah menjadi anggur. Dan hari itu air kobokan kaki itulah yang seketika itu juga berubah menjadi anggur. Dalam bahasa Yunaninya keren, to come into existence. Tiba-tiba sekonyong-konyong langsung nongol, saudara. Saudara tahu langsung nongol? Dari air berubah jadi anggur ini nggak ada prosesnya gini, air tiba-tiba warnanya jadi merah, ada baunya keluar, nggak ada. Tiba-tiba berubah. Dan mujizat waktu engkau believe, waktu engkau percaya, itulah mujizat yang akan engkau nikmati, saudara. Tapi masalahnya seringkali 2 Samuel 24 ayat yang ke-10. 2 Samuel 24 ayat yang ke-10. Di dalam bahasa Inggris, sebab Daud tahu kalau Daud membuat kesalahan, sebab Daud mereplace, sebab Daud menggantikan kepercayaannya, menggantikan belief, menggantikan trust dengan statistik. Seringkali yang kita pengen ini kan, tiba-tiba angkanya mulai naik, dan tiba-tiba terjadilah kemerdekaan. Tetapi seringkali mujizat yang Tuhan berikan tuh mujizat yang seketika. Saudara nggak lihat tanda-tandanya, saudara nggak lihat ciri-cirinya, dan tiba-tiba air sudah berubah menjadi anggur. Ibrani 11 ayat 31. Ibrani 11 ayat yang ke-31, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Saudara tahukah engkau, Rahab ini pelacur. Rahab adalah, kalau pelacur dalam bahasa dalam sejarah, pelacur itu ada 2, pelacur yang karena butuh uang dan pelacur yang karena suka melacur. Dan Rahab adalah orang yang suka melacur. Dan dia suka menerima uang, membuat orang bersalah demi kepentingannya sendiri. Untuk dia belanja, untuk dia hidup dan lain sebagainya. Tetapi dari orang inilah keluarganya selamat.
Karena iman, maka Rahab perempuan Sundalut tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Lot mengalami hal yang sama. Malaikat Tuhan datang, bukan manusia lagi. Malaikat Tuhan berkata, Lot, kumpulkanlah semua orang, selamatkanlah semua orang. Tapi Lot bahkan tidak berhasil mengumpulkan menantunya, saudara. Tetapi Rahab seorang pelacur. Dia berhasil mengumpulkan semua keluarganya masuk dalam rumah. Dan Rahab seorang pelacur, masuk ke rumah pelacur, dia bisa meyakinkan semua orang. Dan dia menyelamatkan sekian banyak. Sedangkan Lot yang didatangi oleh malaikat, dia nggak bisa menyelamatkan satu orang pun. Apa yang membedakan? Rahab ini punya yang namanya pistis. Bilang sama-sama pistis. Pistis adalah iman, saudara. Tapi pistis, karena iman, karena pistis, ini adalah iman yang percaya bahwa ada Tuhan. Saudara, Rahab ini adalah orang Yeriko. Tetapi dia tahu ada Tuhan yang menyertai orang Israel. Saudara nangkap sampai sini? Dia ini adalah orang asing, dia adalah orang yang tidak mengenal siapa itu Allah Yehova. Tetapi dia percaya ada Tuhan yang menyertai. Saudara kalau baca Alkitab itu dibayangkan. Yeriko itu tak terkalahkan. Dia punya tembok yang tebal, dia punya pasukan. Tak terkalahkan. Dan ini ada bangsa budak. Keluar dari Mesir dan katanya ada Tuhan menyertai mereka. Tetapi Tuhan yang paling terkenal adalah Tuhannya Abraham. Kan belum ada nama Yesus, kan belum ada. Nama Yahweh, Yehova ini belum lazim. Bahkan menyebut namanya aja sakral. Jadi mereka tahunya gini, ya pokoknya Tuhan yang dipercaya sama Abraham. Tuhan yang dipercaya sama orang Israel yang keluar dari Mesir. Dan hari itu Rahab di tengah kepelacurannya, di tengah semua kelemahannya. Dia cuma percaya satu. Ada Tuhan yang menyertai orang Israel. Saudara itu tembok yang tebal tak terkalahkan. Saya nggak tahu berapa abad mungkin tak terkalahkan. Dan saudara bisa bayangin Rahab ini nunggu di rumah selama 7 hari. Bayangkan ya. Dan ini gak ada tanda-tanda penyerangan. Rahab pasti dengar. Gimana progresnya? Ya ini bangsa budak muter. Ngapain? Gak tahu muter. Dan itu mereka tinggal di dalam rumah desek-desekan. Mereka punya cuma nunggu katanya tembok akan runtuh. Pokoknya tunggu aja. Dan hari itu Rahab, saya nggak ngerti itu pokoknya dia di rumah. Segitu banyak sekeluarga diumpetin. Pokoknya lu nunggu sampai tembok itu runtuh. Baru kamu boleh keluar rumah. Itu imannya Rahab. Dan iman yang sama menyelamatkan hidupnya dan keluarganya. Saudara bisa bayangkan? Saya nggak tahu hari ini apa yang menjadi iman dan kepercayaanmu, saudara. Tapi bahkan Lot, saudara keponakan dari Abraham, tidak pernah bisa percaya dengan Tuhannya Abraham. Saudara mungkin bisa sekian belas tahun dari tempat ini. Tetapi iman tidak pernah dihitung oleh seberapa belas tahun kau mengikut Tuhan. Rahab hanya ketemu sekali. Lot tahu seumur hidupnya tentang Abraham. Tapi Lot tidak pernah tahu siapa Tuhannya Abraham. Dan Rahab cuma mendengar dan dia hanya bertemu dengan 2 orang mata-mata. Bahkan mata-matanya aja ngumpet, saudara. Bisa bayangin gak sih? Katanya Tuhannya menyertai. Lah ilah ini aja ngumpet. Bisa bayangkan? Mata-matanya aja minta bantuan sama saya. Tapi hari itu Rahab memilih percaya. Rut 1 ayat yang ke-14. Tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Saudara, believe itu adalah kata kerja. Boleh bilang sama-sama? Believe adalah kata kerja. Jadi kalau saudara percaya tapi saudara tidak melakukan, benar apa kata Alkitab itu adalah
Mati itu adalah dosa. Kenapa? Karena believe adalah kata kerja. Kalau percaya itu kata benda kalau nggak salah. Tapi believe adalah kata kerja. Dan hari itu di Alkitab ditulis tetapi Ruth berpaut kepada Naomi. Kemarin saya dengar sebuah cerita. Ruth dan Orpa itu saudara. Adik kakak, Ruth dan Orpa. Dan satu ikut kepada Naomi, satu memutuskan kembali. Ruth melahirkan Daud dan Orpa melahirkan Goliat, saudara. Jadi ini adalah perang saudara antara Daud melawan Goliat. Ini adalah perang saudara, perang keputusan siapa yang benar. Mengikut si janda tua miskin atau kembali kepada bangsanya. Dan ternyata keturunan Ruth lah yang menang, saudara. Nah, hari itu Ruth, dia bukan hanya believe dan kemudian dia jadi pasif. Tetapi kata believe itu artinya adalah menyatu, sticking all the way, hold on, and whatever it takes. Bahkan di Alkitab ditulis sampai maut memisahkan. Kata yang sama dabak itu artinya juga mengejar dan lari dengan kuat. Hari ini seberapa iman percayamu kepada Tuhan? Hari ini seberapa engkau believe kepada Tuhan dan kepada para pemimpin dan kepada semua yang ditawarkan dalam hidup. Hari ini saudara diberikan pemenang mungkin. Apakah saudara sungguh percaya pelayanan pemenang di tanganmu bisa seperti apa yang selalu dikatakan oleh pemimpin di tempat ini? Akan dilahirkan pasukan terdahsyat, apalah semua. Waktu rumah Shalom diberikan di tanganmu, apakah engkau percaya bahwa selalu seperti apa yang pemimpin Ibu Iin selalu katakan, anak-anak ini akan bisa banyak hal, mereka bisa di sekuler, mereka bisa di rohani. Apakah engkau believe dan engkau aktif mengerjakan? Kalau engkau cuma modal believe dan tidak ada yang kau kerjakan, tidak akan ada yang terjadi, saudara. Semua lawatan, semua gedung yang ada di tempat ini dimulai dari waktu mereka believe dan mereka mulai melakukan. Saya akan terus ingatkan bagaimana tanah dan gedung ini semua tercipta dari sekumpulan orang-orang yang berdoa di Duta 7, memutuskan masuk ke rawa, berlutut dan menyembah di tengah rawa. Dari belief yang aktif, mengerjakan apa yang Tuhan katakan, jadilah semua gedung-gedung ini, saudara. Tapi apakah engkau sudah menikmati sekarang? Apakah benih iman, benih menciptakan, benih belief itu sungguh tumbuh dalam hidup? Saya berdoa saudara dari tempat ini, engkau ini bukan jadi orang-orang yang sekedar pasif. Engkau hanya percaya deklarasi karena disuruh deklarasi. Enggak ada hasilnya, saudara. Tapi seberapa engkau sungguh aktif. Nah, saya berdoa dari tempat ini. Mari angkat imanmu di hadapan Tuhan. Jadilah orang-orang yang sungguh punya belief, kuat. Pilar, akar katanya sama, pilar. Akar katanya ini pilar. Akar katanya adalah tak tergoyahkan. Akar katanya adalah to guard, menjaga. Akar katanya adalah saudara, amin. Berarti saudara memateraikan. Akar kata yang sama adalah juga sebagai engkau berkata-kata, mengejar. Jadi saya berdoa hari ini engkau berkata, Tuhan ampuni aku yang gak punya iman ini Tuhan. Ampuni aku yang setiap kali aku lihat kemiskinan, setiap kali aku lihat kemustahilan, aku kehilangan beliefku kepadamu. Hari ini saya mau ajak mari tutup matamu sama-sama. Akan belajar atau menerima kembali kebenaran firman Tuhan yang buat pagi ini kita akan dengar bersama-sama. Yang saya mau sampaikan adalah mirip sebuah kesaksian sebenarnya. Apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Karena hari-hari pada waktu pemimpin kita, Panglima berkata bahwa bulan ini adalah bulan supranatural atau dikatakan bulan no limit, bulan 8. Dan sejujurnya sering kali
pemimpin kita sampaikan, dan seringkali kita seperti pujian tadi dikatakan bahwa nyatakanlah lagi. Sejujurnya saat kita ingin mendapatkan yang lebih besar lagi, kita perlu memiliki wadah yang lebih besar. Dan pada waktu saya melakukan sebuah perenungan, apa yang Tuhan sebenarnya ingin kau sampaikan, dan hanya ini merupakan sebuah kesaksian. Saya pernah bertanya, Tuhan, yang lebih besar lagi akan kau nyatakan. Kekuatan yang seperti apa yang harus kami miliki, dan seperti apa yang harus kami lakukan. Saya memberikan sebuah tema di dalam kesaksian atau renungan pagi hari ini adalah pilar-pilar cinta dan pengenalan. Saya orang yang tidak bisa pintar mengekspresikan cinta. Tapi saya percaya cinta seseorang itu adalah berbeda-beda. Kadang-kadang ada orang cinta ekspresikan dengan sukacita. Tetapi pada waktu saya bertanya kepada Tuhan tentang apa yang harus kami lakukan untuk menyiapkan apa yang sebenarnya memasuki tahun-tahun yang sebenarnya sudah sangat singkat untuk penggenapan Tuhan dinyatakan. Dan pada waktu saya berdoa seperti ada layar yang sedang mereview keadaan. Dan tiba-tiba dalam perenungan itu keluar sebuah kata yang berkata pilar cinta dan pengenalan. Saudara, dalam setiap kita pasti ingin menjadi kuat dan tahu kekuatan pada waktu kita membangun kehidupan kita. Karena ada sebuah kekuatan yang benar-benar tertanam dalam kehidupan kita. Saudara, pilar-pilar cinta dan pengenalan ini adalah kesaksian dalam hidup saya di dalam melakukan apa yang hari-hari ini sedang Tuhan percayakan untuk Tuhan. Aku mau upgrade engkau, dan ingatkah engkau apa yang engkau terima dariku pada waktu aku memanggilmu. Arti dari pilar, sebuah dasar atau fondasi tiang atau penguat yang menopang sebuah bangunan agar menjadi kokoh. Saudara, dalam perjalanan kita ada sebuah kekuatan yang harus kita miliki untuk kita menjadi kuat. Arti pilar selanjutnya adalah di dalam kehidupan seseorang tiang penguat yang menentukan bagaimana perjalanan kita dengan Tuhan untuk mencapai destiny. Ada banyak orang destiny-nya kadang-kadang dia pikir untuk dirinya sudah cukup dan hanya melakukan karena bagianku hanya melakukan ini atau ya sudahlah cukup. Tapi sebenarnya engkau sedang dipanggil oleh Tuhan untuk sebuah destiny yang besar. Hal yang lain, dasar yang membantu kita menang dan cepat menerobos setiap halangan. Saya akan bahas tentang pilar cinta yang sebenarnya pilar ini adalah yang membuat saya ngerti arti bagaimana kekuatan yang saya terima. Saya tahu arti sebuah cinta yang pada waktu kita menerima Tuhan, cinta mula-mula yang kita terima dalam hidup kita, membuat kita bergairah untuk melakukan apapun. Dan pada waktu kita diperhadapkan dalam perjalanan ini ada sebuah kehidupan, mungkin adalah peperangan atau mungkin juga ujian demi ujian yang kita hadapi. Dan ujian-ujian itu kadang-kadang membuat banyak orang kehilangan cinta mula-mula. Ada satu firman Tuhan yang sangat kuat yang Tuhan taruh di dalam hidup saya. Dan buat saya itu ayat yang remanya enggak enak buat saya setelah saya terus doakan. Yaitu ada kita baca di situ adalah saudara Yohanes, pilar cinta mati daging. Yohanes 12 ayat 4, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, dalam situasi yang tidak enak dan tiba-tiba ayat ini muncul. Dan buat saya
Saya sudah kunjungan, saya sudah melakukan, mendoakan banyak orang. Sepertinya saya belum melihat apa-apa. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Kadang-kadang seperti goyah, ingin pergi, ingin melakukan ini dan itu. Tapi ayat ini berulang-ulang tiap siang malam muncul dan itu sangat mengganggu saya. Saat kondisi bahwa ada roh Tuhan yang seperti menjelaskan kepada saya bahwa dikatakan sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah. Saudara, sampai saya itu ditunjukkan tentang biji yang namanya biji kacang hijau. Biji kacang hijau itu kalau dibiarkan aja tetap aja biji kacang hijau, yang dalam arti kalau kering itu kemana-mana beberapa bulan atau beberapa hari biasa saja. Terus saya ini juga anaknya orang petani, saudara ya. Terus kalau ditabur di tanah, walaupun mungkin itu tidak mungkin tanah itu mungkin juga tidak digemburkan yang baik, itu terus hidup. Dan proses dia menjadi hidup itu adalah dia mati. Saudara, saya hanya dapatkan ilustrasi atau melihat sebuah keadaan yang ditunjukkan kepada saya. Dan itu tiba-tiba Tuhan berbicara sangat banyak dalam hidup saya. Dan pada Tuhan mengatakan, kalau engkau enggak mati. Saudara, saya pikir akan mati. Mati dalam arti jasmani. Apa Tuhan, kalau saya orang yang membaca buku-buku yang ada di dalam buku-buku jenderal yang dikatakan kalau misionaris pernah mati dalam suatu tempat itu, maka tempat itu akan ada sebuah lawatan. Tapi hari itu saya terus merenungkan, Tuhan, masakan kau membuang saya atau menaruh saya tempat ini harus mati. Tapi kalau untuk kehendak-Mu, saya gak ngerti apa yang kau mau. Di hari itu, saudara, tiba-tiba engkau masih punya impian yang bukan apa yang kau kehendaki. Engkau masih punya keinginan yang bukan kau kehendaki. Dan hari itu saya tinggal menyerah. Tuhan, engkau mau buat aku seperti apa? Buat aku bisa menyerah. Dan buat aku merelakan. Dan hari itu ada sebuah statement yang saya lakukan. Dan saya katakan, engkau boleh hancurkan semua mimpiku. Asal mimpimu boleh kau nyatakan dalam hidupku. Saudara, itu tidak mudah pada waktu saya berkata itu. Tapi hari itu saya hanya menyerah. Lebih baik linding gue. Nyerah kepada Tuhan. Dan terus akhirnya Tuhan menunjukkan dan banyak hal. Pilar cinta yang kedua adalah mengenal destiny. Saudara, dalam setiap hidup kita perlu mengerti tentang destiny yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ayat ini berkata di dalam Yeremia 29 ayat 7. Bertanggung jawab untuk kota dan bangsa. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Di dalam ayatnya yang kedua adalah Yeremia 1 ayat 10. Mandat dan otoritas. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa. Dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan. Untuk membinasakan dan meruntuhkan. Untuk membangun dan menanam. Ada sebuah pilar yang tiba-tiba kembali Tuhan ingatkan. Aku itu memberi otoritas untuk memberikan mandat dan otoritas kepadamu. Tetapi engkau kadang-kadang tidak sadar. Dan engkau kadang-kadang tidak mengerjakan. Bahkan engkau kadang-kadang lupa bahwa aku memperlengkapimu. Sudah sangat banyak yang kuberikan. Dan sudah sangat banyak aku memperlengkapimu. Tapi seringkali engkau hanya simpan. Dan engkau masih menggunakan yang lama. Dan engkau tidak bergairah untuk mengerjakan yang sebenarnya Tuhan sedang mau untuk engkau mengaktifkan lebih lagi. Yang ketiga, pilar pengenalan. Pilar pengenalan adalah jalan pengenalan. Saudara, untuk menjadi kuat itu ada pilar-pilar yang terus akan ditanamkan dalam kehidupan kita.
bagaimana kita mengikut Tuhan dan bagaimana kita berjalan di dalam jalannya. Di dalam Mazmur 103 ayat 7, Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Banyak orang tahu Tuhan dan menyebut nama Tuhan, supaya Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Tapi tidak banyak orang mengenal secara detail dan mengikuti jalan-jalannya. Memang pada waktu kita ngikutin jalan-jalannya, kadang nggak enak. Tapi pada waktu kita mau mengenal jalan-jalannya, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, itu kita mulai berespon apa yang kau ajarkan. Di situ dikatakan Musa hidup sebagai orang yang diajari jalan-jalannya. Orang Israel hanya perbuatan. Banyak kita ingin, yes, ini dapat mujizat, ini dapat berkat, ini dapat ini dan itu. Semua orang pasti suka. Tapi bagaimana pada waktu kita diajari jalan-jalannya? Padahal pada waktu kita diajari jalan-jalan yang membuat kita kuat, membuat kita tak tergoyahkan, membuat kita mengenal Dia. Walaupun sulit apapun Dia bisa berbicara dengan kita. Walaupun susah apapun yang kita hadapi, Dia bisa berbicara dengan kita. Dan memberi kekuatan, bahkan memberikan solusi maupun jalan yang hikmat buat kita. Saya sulit untuk ceritakan hal ini. Karena ini sebuah pengalaman, pengalaman pribadi yang benar-benar dihidupi. Dan saya hidupi. Dan itu membuat seringkali kata Tuhan, setiap hal apapun ajarkan aku jalan. Tapi setelah perjalannya waktu, Tuhan itu kembali mengingatkan. Perjalananmu bukan berhenti sampai di sini. Aku masih mengajarkan jalan-jalanku yang lebih lagi. Saudara, saya pikir saya sudah berjalan, yang sudah mengerjakan banyak hal. Sudah banyak tahu. Nah ini masalah. Sudah sok tahu, sudah sok pintar, sudah merasa cukup. Dan itu membahayakan setiap kita. Padahal kalau setiap hari Dia ingin mengajarkan hal yang baru, bisakah kita berkata, iya Tuhan ajari. Iya Tuhan, aku terbuka kepadamu. Sebab itu saudara yang kasih, mari mengenal jalannya bukan dari orang, tapi cara pribadi untuk mempunyai kedalaman akan Tuhan. Tidak hanya mengingini perbuatannya, tetapi ingini juga jalan-jalannya. Contoh Musa dan bangsa Israel. Hari ini mungkin yang saya sampaikan adalah sangat basic. Tapi ini mengingatkan kepada saya. Pilar-pilar yang pernah aku taruh, mungkin itu bisa bicara juga rema kebenaran yang telah menguatkanmu dan yang membuat engkau mengenal dan atau setia atau terus mau mengikut aku. Ini ku ingatkan lagi. Dan pada waktu Tuhan mengingatkan lagi, tapi aku berkata kepadamu, jangan berhenti sampai di sini. Masih ada banyak hal yang ingin ku sampaikan kepadamu. Yang terakhir, jalan kelimpahan. Untuk Tuhan memberikan mungkin kekayaan itu tidak sulit. Tetapi hatimu bisa berubah setia atau tidak. Tapi hatimu dapat dipercaya atau enggak. Tapi hatimu ya sombong atau enggak. Itu masalah. Amsal 22 ayat 4. Miliki karakter kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Ini ayat yang membuat saya sangat, saya kuatkan karena saya buat saya gini saudara. Gimana sih kuncinya atau rahasianya untuk menjadi kaya? Dan gimana sih rahasianya kan kuncinya untuk mendapatkan terobosan? Tapi satu hal Tuhan ingatkan. Saya nggak punya skill yang mungkin seperti orang-orang lain. Mungkin pinter masak terus jualannya banyak. Punya apa langsung ininya banyak terus akhirnya. Enggak, tapi yang saya punya hal yang dalam.
Dan ketik ada ayat ini sangat berema buat saya dan Tuhan ingatkan. Ganjaran itu upah. Kerendahan hati itu adalah karakternya Tuhan Yesus. Tadi katakan dan takut akan Tuhan adalah kekayaan. Tapi bukan hanya kekayaan yang rohani saja. Banyak kita kan kaya akan hikmat, kaya akan ini diterangkan oleh Panglima waktu itu. Dia katakan bukan hanya kaya akan hikmat, kaya akan kasih, kaya akan pengertian, kaya akan pengampunan. Tapi sungguh-sungguh kau kaya yang hari-hari ini. Yang Tuhan mau buat kita percaya. Saudara percaya bahwa Tuhan akan membuat kita menjadi kaya, amin. Ya, sebentar lagi datang sebuah masa di mana saudara berkata, iya aku mau. Terima kasih ya. Dan yang kedua dari situ dikatakan saudara ya, kehormatan dan kehidupan. Dan kehormatan itu seperti posisi. Tuhan pasti membuat kita punya next level. Dan hal yang ketiga kehidupan. Apapun yang engkau sentuh tidak akan berhenti. Dia akan hidup dan terus bertumbuh dan berbuah. Itulah yang Tuhan janjikan buat kita. Biar ini mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Saya tidak tahu saudara sedang mengalami masa seperti apa. Tetapi ada mungkin saat ini saudara sedang ingin di-upgrade oleh Tuhan dan kadang-kadang memiliki rasa yang di mana Tuhan, bagaimana aku hidup untuk menggenapi apa yang sebenarnya engkau lakukan. Biarlah saudara yang saat ini hadir, mungkin saudara punya sebuah rema, pilar-pilar yang membangun hidupmu dan menjadi kuat. Dan itu kuat terus berbicara dalam hidupmu. Dan itu membuat engkau akan terus berseru, ya Tuhan, engkau mendasari aku, membangun hidupku. Untuk aku mengerti tentang panggilan dan destiny yang besar. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Jesus, than a million. Jesus, thanks a million. Jesus, thanks a million.